Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahilladzi la ilaha illahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kami dari kelompok 2 akan membahas tema negara. Ada 5 pokok pembahasan yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. A. Konsep dasar tentang negara. B. Teori tentang terbentuknya negara. C. Bentuk-bentuk negara. D. Hubungan negara dengan agama. E. Paradigma hubungan agama dan negara. A. Konsep dasar tentang negara. 1. Pengertian negara. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol dari kekuasaan yang sah. Negara juga dapat diartikan sebagai organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang menempatinya, yang menyepakati bersama tujuan sebuah negara, yakni untuk memperluas kekuasaan dengan menyelenggarakan ketertiban hukum, atau bisa juga untuk mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tujuan NKRI. Jadi kesimpulannya, negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, tujuan negara. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yakni Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dari pembukaan dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk masyarakat yang adil dan makmur. 3. Unsur-unsur negara. 1. Rakyat. Setiap negara tidak mungkin ada tanpa adanya warga atau rakyatnya. Warga negara itu unsur rakyat yang sangat penting dalam sebuah negara, yang secara konkret memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bagaimanapun juga manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Rakyat jugalah yang nantinya akan mendukung terbentuknya unsur-unsur lain pada negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada. Tak mungkin ada negara tanpa adanya batas-batas teritorial yang jelas. Unsur daratan dari suatu negara dibatasi oleh wilayah darat atau wilayah laut perairan dari negara lain. Perbatasan wilayah dari sebuah negara biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara yang disebut perjanjian bilateral. Sedangkan perjanjian yang dibuat antar banyak negara disebut perjanjian multilateral. Perjanjian antar dua negara dapat berupa perbatasan alam, contohnya sungai, danau, pegunungan, atau lembah. Atau bisa juga berupa perbatasan buatan, contohnya pagar tembok, pagar kawat, atau tiang tembok. Dan bisa juga menurut batas ilmu pasti dengan bagaimanapun caranya, misal dengan menggunakan ukuran garis lintang atau garis bujur pada peta bumi.
unsur udara yang berada di wilayah darat atau daratan dan wilayah laut atau perairan dari suatu negara adalah bagian dari wilayah udara sebuah negara. Mengenai batas ketinggian, sebuah wilayah negara tidak memiliki batas yang pasti, asal negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara hukum, mengadakan perdamaian, dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan individu yang bergabung dalam organisasi politik yang disebut dengan negara. Kemudian yang keempat, pengakuan dari negara lain. B. Teori terbentuknya sebuah negara. 1. Teori ketuhanan. Penganut teori ini Thomas Aquino, Heller, Agustinus, dan lain-lain. Lewat teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi, terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dari kalimat by the grace of God, dengan rahmat Tuhan, pada Undang-Undang Dasar suatu negara, seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, teori kekuasaan. Nah, yang ini berbeda dengan teori pertama. Kalau menurut para ahli yang mendukung hal ini, negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan kemauannya pada mereka yang lemah. Kekuasaan yang dimaksud ada dua, yaitu fisik dan ekonomi. Yang ketiga, teori perjanjian. Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Jadi tidak ada paksaan untuk bernegara dalam teori ini. Penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan lain-lain. 4. Teori hukum alam. Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seseorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini Plato, Agustinus, dan Thomas Aquino. Yang kelima, teori kedaulatan. Ada dua subteori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu A. Teori kedaulatan negara, yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah Paul Leben dan Jellinek. B. Teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Crabb. C. Bentuk-bentuk negara. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara atau bentuk kesatuan negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang seluruh persoalannya berkaitan dengan negara, diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, sementara daerah-daerah dari suatu wilayah negara itu tinggal melaksanakannya. Adapun negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah sebagai pemerintah daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal sebagai otonomi daerah atau tantra. Kedua, wilayah negara serikat atau federasi.
Negara serikat atau federasi adalah bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Negara-negara bagian tersebut pada awalnya adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri, maka dengan sendirinya negara itu melepaskan bagian dari kekuasaannya, lalu menyerahkan kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara bagian kepada negara serikat disebut limitatif atau hanya sebuah kekuasaan oleh negara bagian atau lebih yang menjadi kekuasaan negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan tugas negara bagian karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Adapun negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan lainnya. D. Hubungan negara dan agama. Pertama, hubungan negara dan agama menurut paham teokrasi. Paham teokrasi mengatakan bahwa hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham teokrasi dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, dan segala tata kehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara dilakukan atas perintah Tuhan. Dengan demikian, urusan negara atau politik dalam paham demokrasi juga diyakini sebagai manifestasi dari perintah Tuhan. Dalam perkembangannya, paham demokrasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Paham teokrasi langsung, yakni pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan karena itu yang memerintah adalah Tuhan. Sementara menurut teokrasi tidak langsung, raja atau kepala negara yang punya kekuasaan atas nama Tuhan atau kepala negara dan raja diyakini memerintah atas kehendak Tuhan. Yang kedua, paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham sekuler, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lainnya atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi, tidak dapat disatukan. Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, meskipun norma-norma itu bertentangan dengan norma agama. Paham sekuler ini memisahkan antara agama dan negara. Negara sekuler ini membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini, dan negara tidak melakukan intervensi dalam urusan agama. Yang ketiga, hubungan agama dan negara menurut paham komunisme. Hakikat hubungan negara dan agama dari paham komunisme ini berdasarkan pada filosofi materialisme dialektis dan materialisme historis. Paham komunisme ini menimbulkan paham ateis. Paham yang dipelopori oleh Karl Marx ini memandang agama sebagai candu. Menurutnya, manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, sementara agama dalam paham komunisme ini dianggap sebagai satu kesatuan kesadaran tinggi bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Adapun agama dipandang sebagai realisasi fantastis dari makhluk manusia. Agama merupakan keluhan makhluk tertindas menurut paham komunisme. Oleh karena itu, agama harus diucapkan, bahkan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Paradigma hubungan agama
dan negara. 1. Paradigma integralistik. Paradigma integralistik adalah paham dan konsep hubungan agama dan negara yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama dan negara ini merupakan dua lembaga yang menyatu atau integrated. Hal ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan juga lembaga agama. Yang kedua, paradigma simbiotik. Pada konsep paradigma simbiotik ini, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam agama, negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama itu. Juga sebaliknya, negara juga perlu agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualisme. Yang ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini beranggapan bahwa antara agama dan negara ada dua bentuk yang berbeda, sehingga keberadaan agama dan negara harus dipisahkan, tidak boleh disatukan, atau tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomi ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui kontak sosial dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama atau syariat. Alhamdulillah, telah selesai pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.